Halo warganet, apa kabar hari ini? Saya Ira Kusno, saya saat ini bersama seorang teman namanya Kendar Tanti. Kendar ini semula tinggal di Paris, Perancis bersama keluarganya, suaminya Guillaume dan putri sematawayangnya yang berusia 12 tahun kami. Kemudian Guillaume mendapat tawaran kerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi ternyata pindah-pindahan di zaman hari ini pandemi jauh lebih ribet dibandingkan biasanya. Kendar ini sempat di PHP-in atau diberi harapan palsu, bahkan sampai di ghosting oleh perusahaan relokasi. Dan ini di Perancis loh, bukan di Indonesia. Kayaknya kalau di masa pandemi itu aku langsung inget banget ya kalau orang sering bilang sebenarnya kisah film atau lirik sebuah lagu gitu sering banget seperti metafora atau perumpamaan kehidupan manusia ya. Saya sedang menghayati nih sebuah lagu Disney dari film Frozen ya yang dulu sempat terkenal banget itu Let It Go gitu. Ini dalam Jadi kaitannya apa nih Ken? Barang-barangmu? bukan hanya barang-barang ya. Kalau barang-barang itu saya mungkin mengurangi terlalu banyak kali ya. Jadi memang ketika memilih ya kayak harus merelakan udah 11 lemari kabinet tuh nggak usah dibawa, 3 tempat tidur sekasur-kasurnya kasihin aja ke orang yang lagi baru beli rumah, terus meja kursi segala macam baju-baju sepatu itu tadinya memang agak berat sedikit gitu ya. Ternyata sebenarnya saya belajar juga ya bahwa orang yang banyak pindah-pindah seperti saya itu harusnya jangan hobi ngumpulin barang ya. Sebenarnya Kendar pindah ke Kuala Lumpur ini bukan artinya pindah dari satu negara ke negara lain, ini bukan yang pertama gitu ya. Tapi yang ini kayaknya paling banyak barang yang harus di let it go tadi itu ya. Itu kenapa sih ceritanya Ken? Kami memang pindah yang terakhir itu dengan kalau di truk kan gitu mungkin jumlahnya 7 truk gitu. Jadi memang banyak banget. Nah, sekarang di masa pandemi ini mungkin teman-teman Ira juga udah baca ya bahwa ada kelangkaan kontainer di seluruh dunia ini. Karena banyak kontainer yang tadinya dikirim dari satu benua ke benua lain itu ternyata nggak bisa balik lagi karena negara asalnya itu tutup karena ada confinement atau lockdown gitu ya. Selain itu juga ada PHK. Jadi kalau saya dikasih nama beberapa orang dari perusahaan relokasi ternama di dunia ya, dan saya email satu persatu itu banyak sekali jawaban yang si A sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ini. Silahkan kontak terus ada nama. Saya kontak itu nggak ada balasan. Kalau di zaman nggak usah dulu kala ya, tapi 2 tahun yang lalu aja waktu saya pindah dari Singapura, kalau kita itu kontak perusahaan yang ternama gitu ya, mereka itu di hari yang sama atau paling lambat besok pagi gitu ya, pasti udah kontak. Nah, sekarang saya itu nunggu 2 minggu nggak ada yang jawab loh. Itu saya kontak yang paling besar-besar saja ya, ada 3, terus kok nggak ada jawaban gitu. Terus ada yang setiap kali jawab kayak menurut saya nggak jujur deh ya, itu dari perusahaan yang dulu pernah saya pakai dan itu perusahaan gede banget gitu. Dia bilang bahwa saya mencoba menghubungi kamu tapi teleponnya nggak pernah diangkat. Padahal sumpah telepon saya itu nggak bunyi, nggak ada miss call juga gitu ya. Terus saya telepon balik gitu. Dan setiap kali telepon balik selalu itu answering machine. Nah ini kan nggak wajar ini ya. Terus saya ninggalin pesan ya, ini pesan untuk saya sebutkan namanya, tolong telepon balik saya gitu. Nggak ada telepon balik juga. Terus nanti saya dapat email, saya mencoba menghubungi kamu tapi selalu tidak diangkat. Akhirnya saya kontak asosiasinya gitu ya. Nah asosiasi itu membernya kan banyak banget. Kemudian ada 4 yang kontak saya gitu dan menunggu quotation atau berapa harga yang akan di-quote itu ternyata lama banget. Kalau ada jawaban itu harganya udah tinggi banget. Kalau kamu bilang mahal banget itu sebenarnya bandingannya gimana dengan terakhir kamu pindah-pindahan? Kalau dibandingin terakhir saya pindahan itu 4 kali lipat. Tapi bukan hanya harga saja ya yang sebenarnya menjadi concern orang yang mau pindahan, tapi dapetin jadwal untuk tahu bisa nggak pindahan di bulan yang saya mau, di minggu yang saya mau, itu is almost mission impossible. Tadi kan kamu bilang bahwa kamu akhirnya mendapatkan balasan setelah kontak asosiasi. Jadi intinya kalau kamu nggak kontak asosiasi itu kamu nggak akan dibalesin sama si orang-orang perusahaan relokasi itu. Ada satu yang membalas ya, kemudian mengirim tanggalnya juga gitu dan ada harganya.
Tapi ketika saya membalas dengan permintaan kepastian bahwa ini akan benar-benar di-packing di tanggal itu, orang ini tidak pernah menjawab. Terus saya telepon, selalu tidak pernah dijawab. Jadi dia bisa menelpon saya kapan saja, tapi saya tidak pernah bisa menelpon dia langsung. Jadi saya tuh dibikin kayak orang yang nafsu banget gitu ya, telepon sehari bisa berkali-kali dan nggak pernah bisa dijawab. Jadi Kendar, quote of the day nih, atau pelajaran dari semua ini yang kamu dapatkan apa sih? Hey, change the way you look at things, change the way you respond to things. Nah, itu yang saya ubah sekarang.